Halo anak-anak, apa kabarnya? Kita bertemu lagi di dalam pelajaran IPA. Dan hari ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan serta pengukuran. Materi yang akan kita pelajari meliputi pengukuran, besaran, dan satuan, besaran pokok, besaran turunan, dan satuannya, berbagai satuan, dan alat ukur besaran. Nah, kira-kira kita tentu bertanya-tanya, pengukuran itu apa sih? Kita mungkin sudah sering melakukan, tapi kita sebenarnya belum tahu definisi dari pengukuran itu apa. Ya, tepat sekali. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur. Misalnya, kalian mengukur panjang dari sebuah meja menggunakan pensil. Dalam kegiatan tersebut, artinya kamu membandingkan panjang meja dengan panjang pensil. Panjang pensil yang kamu gunakan itu sebagai satuannya. Segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut sebagai besaran. Sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran itu disebut sebagai satuan. Nah, kita mengenal ada dua macam satuan, yaitu satuan baku dan tidak baku. Nah, kalau satuan baku itu satuan yang hasilnya sama atau tetap untuk semua orang karena sudah baku. Sedangkan satuan yang tidak baku itu satuan yang hasil dari pengukurannya itu berlainan antara tiap orang. Nah, dalam sistem pengukuran ya, zaman dahulu itu orang-orang tuh menggunakan anggota tubuh sebagai alat pengukuran, sebagai satuan dari pengukuran. Misalnya jari, hasta, kaki, jengkal, dan depa, langkah juga. Namun satuan tersebut bukan merupakan satuan baku karena ukuran dari misalnya jari setiap orang kan beda-beda, jadi menyulitkan bila digunakan untuk komunikasi. Dari keluarga kalian mungkin juga sering mendengar satuan-satuan pengukuran seperti berikut ya, misalnya membeli air dalam galon. Nah, galon itu kira-kira satuan baku apa tidak baku ya? Kemudian membeli benang dalam yard. Yard tentunya dia adalah satuan yang baku ya. Diameter pipa paralon dinyatakan dalam inci. Nah, inci itu satuan baku apa tidak baku? Inci itu adalah satuan yang baku, ada ketetapannya. Dahulu orang biasa menggunakan jengkal, hasta, depa, langkah sebagai alat ukur panjang. Ternyata hasil pengukuran yang dilakukan itu menghasilkan data yang berbeda-beda yang berakibat menyulitkan dalam pengukuran. Dengan lainnya itu tidak sama. Oleh sebab itu harus ditentukan dan ditetapkan satuan yang dapat berlaku secara umum. Maka ilmuwan itu mereka berkumpul kemudian membuahkan hasil sistem satuan yang berlaku di negara manapun. Dengan pertimbangan satuan yang baik harus memiliki syarat-syarat itu sebagai berikut. 1. Satuannya tetap, artinya tidak mengalami perubahan karena pengaruh, misalnya pengaruh suhu, pengaruh tekanan, dan kelembapan. Jadi dia satuannya itu selalu tetap, ada acuannya. Yang ketiga, mudah ditiru bagi setiap orang yang akan menggunakannya. Nah, setelah tahun 1700 kelompok ilmuwan itu menggunakan sistem ukuran dikenal dengan nama sistem metrik. Nah, pada tahun 1960 sistem metrik dipergunakan dan diresmikan sebagai satuan sistem internasional atau SI. Nah, sistem internasional ini dikelompokkan jadi dua. Jadi ada dua macam metrik besar itu MKS, meter, kilogram, sekon. Kemudian sistem internasional atau SI dengan sistem metrik kecil itu CGS, centimeter, gram, sekon. Tapi yang SI yang biasa kita sebut sebagai SI itu adalah yang MKS tadi ya, meter, kilogram, sekon. Nah, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok itu berarti dia sudah ditetapkan ya, satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu dan satuannya itu sudah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, kalau besaran turunan itu besaran yang dijabarkan dari besaran pokok yang satuannya diperoleh dari besaran pokok. Nah,
Besaran pokok itu ada 7, yaitu panjang, satuannya meter, lambangnya M ya, kemudian massa itu satuannya SI-nya kilogram, lambangnya kg, waktu satuan internasionalnya sekon, lambangnya S, suhu itu Kelvin, satuannya itu K ya, watt arus ampere, jumlah molekul itu mol, intensitas cahaya bela. Tidak hanya 5 ini, banyak macam, karena besaran turunan itu dihasilkan dari 7 besaran pokok tadi. Jadi contoh besaran turunan, kecepatan, daya, energi, tekanan, muatan, listrik. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita tentu sering mendengar ya, ada istilah berat badan dan massa. Nah, kira-kira sama nggak berat badan dan massa itu? Nah, kalau kita menimbang dengan neraca ya, harusnya ya satuannya kan itu kan kilogram. Nah, besaran yang kita ukur dengan neraca itu apa sih? Itu berat apa massa? Nah, kalau neraca berarti kita sebenarnya kita menimbang mengukur massanya ya, bukan mengukur berat. Kalau mengukur berat itu harus menggunakan neraca Pegas. Nah, di dalam pembelajaran IPA ya, kita mana adanya besaran fisika. Jadi yang termasuk besaran itu adalah dia dapat dinyatakan secara kuantitas ya, dia dapat dinyatakan secara kuantitas. Jadi misalnya gini, kalau perasaan gembira, lelah ya, itu bukan termasuk besaran fisika ya, karena tidak, untuk mengukurnya itu susah ya, jadi tidak dapat dinyatakan dengan kuantitas. Kuantitas itu jumlah gitu, atau angka, tidak dapat dinyatakan dengan angka yang pasti. Nah, kita mengenal alat ukur ya. Pertama alat ukur panjang, ini ada yang gambar yang pertama adalah meteran kelos, yang kedua adalah penggaris. Kemudian ada pengukuran massa benda, bisa menggunakan neraca Ohaus atau neraca 3 lengan, neraca 2 lengan ya. Pengukuran waktu itu bisa menggunakan jam analog, jam digital, jam dinding, jam atom, jam matahari, dan stopwatch. Nah, yang paling teliti untuk mengukur besaran waktu itu adalah stopwatch, karena bisa mencapai skala 0,1 detik. Nah, ketika kita melakukan suatu pengukuran dengan menggunakan alat ukur, ada kalanya kita sebenarnya keliru. Jadi yang benar itu kalau kita itu mengukur menggunakan penggaris, kita harus membaca skala itu tegak lurus di atas skalanya ya, tidak dari samping ya atau dari belakangnya. Jadi harus tegak lurus dari atas skalanya. Nah, itulah yang mengakibatkan ketika kita mengukur kita mengalami ya. Jadi kalau ingin benar-benar mempraktekkan pengukuran yang benar, itu kita membaca skala itu tegak lurus di atas skalanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini sekian, Deus Providebit. Setelah ini silahkan kalian mengerjakan tes pemahaman dari apa yang sudah kita pelajari lewat video ini. Selamat pagi, tetap semangat.